Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari Prodi Teknik Telekomunikasi 4909. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang fenomena es batu meluncur lebih cepat di permukaan kaca dibanding permukaan kayu. Tahukah Anda, dalam kehidupan sehari-hari terdapat peristiwa sederhana yang memiliki penjelasan fisika yang menarik. Salah satunya adalah perbedaan kecepatan meluncur es batu pada permukaan yang berbeda. Es batu meluncur lebih cepat di atas permukaan kaca dibandingkan permukaan kayu, meskipun memiliki massa dan bentuk yang sama. Perbedaan ini disebabkan oleh gaya gesek yang dipengaruhi sifat permukaan. Kaca yang halus menghasilkan gaya gesek lebih kecil, sedangkan kayu yang kasar dan berpori menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Selain itu, gesekan dan tekanan berat menyebabkan terbentuknya lapisan air pipit yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga semakin mengurangi gaya gesek terutama pada permukaan kaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum fisika yang mempengaruhi, yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan cenderung menghambat gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh sifat permukaan yang bersentuhan. Permukaan yang halus menghasilkan gaya gesek yang lebih kecil dibandingkan permukaan yang kasar. Pada kasus es batu, permukaan kaca yang halus menyebabkan gaya gesek lebih kecil dibandingkan permukaan kayu, sehingga es dapat meluncur lebih cepat. Rumusnya itu F sama dengan mu dikali N. F adalah gaya gesek, mu koefisien gesekan, N itu gaya normal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton juga dia bisa berperan dalam fenomena meluncurnya es batu pada permukaan kaca dan kayu. Jadi di sini gerak es batu bisa dijelaskan menggunakan hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda dipengaruhi oleh resultan gaya yang bekerja padanya. Jika semakin kecil gaya gesek yang bekerja, maka semakin besar resultan gaya yang menyebabkan percepatan benda. Maka daripada itu, es batu yang berada di atas permukaan kaca memiliki percepatan yang lebih besar dibandingkan es yang di atas permukaan kayu. Di sini rumus hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M kali A. F adalah gaya, M yaitu massa, dan A itu kecepatan. Misalnya di sini kita berikan contoh sebuah benda bermassa 4 kg mengalami percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Dengan menggunakan rumus tersebut yaitu F sama dengan M dikali A, gaya yang bekerja pada benda adalah F sama dengan 4 dikali 3 yaitu massanya 4 kg dan percepatannya itu 3 meter per second kuadrat sama dengan 12 Newton. Artinya untuk menghasilkan percepatan 3 meter second per kuadrat pada benda bermassa 4 kg diperlukan gaya sebesar 12 Newton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum lain yang terkandung, yaitu hukum gerak lurus berubah beraturan. Yaitu gerak es batu termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan karena es bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang relatif konstan. Hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu pada BLBB dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yaitu V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah kecepatan, sedangkan T adalah waktu. Perbedaan kecepatan akibat gaya gesek yang berbeda menyebabkan kecepatan es pada permukaan kaca lebih besar dibandingkan pada permukaan kayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya normal dan tekanan. Gaya normal merupakan gaya yang diberikan permukaan untuk menahan berat es batu. Besar gaya normal mempengaruhi gaya gesek yang terjadi. Selain itu, tekanan yang ditimbulkan oleh berat es pada permukaan turut berperan dalam proses pelelehan sebagian es. Kemudian, kalor dan perubahan wujud juga mempengaruhi gaya gesekan antara es dan permukaan, menghasilkan panas yang menyebabkan sebagian es mencair. Air hasil pencairan membentuk lapisan tipis di antara es dan permukaan. Pada permukaan kaca, lapisan air ini tidak terserap sehingga berfungsi sebagai pelumas dan mengurangi gaya gesek. Sebaliknya, pada permukaan kayu,
air cenderung terserap sehingga efek pelumasan menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, sebuah es batu bermassa 1 kg meluncur di atas permukaan kaca dan permukaan kayu yang sama-sama datar. Koefisien gesekan antara es dan kaca adalah 0,05, sedangkan antara es dan kayu adalah 0,25. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan 1. Gaya gesek pada permukaan kaca, 2. Gaya gesek pada permukaan kayu. Yang ketiga, di permukaan mana es batu meluncur lebih cepat. Jelaskan berdasarkan hasil perhitungan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah es batu bermassa 1 kg. Nah, di sini kita tulis dulu ya diketahuinya. Dari soal kita dapatkan diketahui yaitu masanya sama-sama 1 kg. Kan kita sudah dapatkan nih diketahui dari soalnya. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 kita harus mengetahui dulu nih gaya normalnya karena disebutkan bahwa dari soal di sini adalah permukaan kaca dan permukaan kayu yang sama-sama datar. Maka kita perlu ketahui dulu gaya normalnya untuk menjawab soal 1 dan 2. Gaya normal. Gaya normal didapatkan karena di soal disebutkan bahwa permukaan sama-sama datar. Berarti gaya normal rumusnya tadi adalah massa dikali gravitasi. Massanya sudah kita dapatkan yaitu 1 kg. 1 dikali dengan gravitasinya adalah 10. Dikali 10. Maka kita dapatkan yaitu 10 Newton dari gaya normalnya. Selanjutnya di sini saya akan mencari gaya gesek pada permukaan kaca dan gaya gesek pada permukaan kayu. Untuk mencari gaya gesek, kita harus menentukan terlebih dahulu gaya normalnya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu M dikali G, yaitu masanya itu 1 kg, dan 10 itu gaya gravitasi 10 meter second per kuadrat. Hasilnya antara perkalian 1 dikali 10 yaitu 10 Nm, yang dimana untuk rumus gaya gesek itu F sama dengan mu dikali M. Selanjutnya di sini saya akan mencari gaya gesek pada permukaan kaca dan gaya gesek pada permukaan kayu. Untuk nomor 1 yaitu F kaca sama dengan mu dikali N. Di sini kita sudah menentukan mu kacanya 0,05 dikali gaya normalnya yaitu 10 Newton sama dengan 0,05 dikali 10 yaitu 0,5 Newton. Jadi untuk jawaban nomor 1 untuk gaya gesek pada kaca yaitu 0,05 Newton, dan kemudian gaya gesek pada kayu yaitu sama mu dikali N sama dengan untuk gaya gesek pada kayu mu-nya itu 0,25 dikali gaya normal 10 Newton yaitu 0,25 dikali 10 2,5 Newton. Jadi ini adalah hasil untuk gaya gesek pada kaca dan kayu. Jawab pertanyaan nomor 3. Pada permukaan mana es batu meluncur lebih cepat? Jawabannya, karena gaya gesek lebih kecil, maka resultan gaya lebih besar, sehingga kecepatan di permukaan kaca lebih besar dibandingkan di permukaan kayu. Sesuai dengan contoh soal, di sini ada pada permukaan kaca dan juga kayu, di mana apabila es batu meluncur dari permukaan kayu, dia koefisiennya lebih besar dibandingkan kaca. Mengapa? Dikarenakan gaya gesek pada kayu lebih besar, sehingga menyebabkan es batu tersebut meluncur lebih lambat dibandingkan kaca. Dan sesuai dengan teori kita juga, jadi yang lebih cepat meluncur yaitu pada permukaan kaca dikarenakan gaya koefisiennya kecil dibandingkan kayu. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah es batu meluncur lebih cepat di permukaan kaca dibandingkan di permukaan kayu karena gaya gesek yang bekerja pada kaca lebih kecil akibat koefisien gesekan yang lebih rendah.
Pada permukaan datar, gaya berat dan gaya normal saling menyeimbangkan sehingga gerak S dipengaruhi oleh gaya gesek yang menyebabkan perlambatan. Perbedaan besar gaya gesek ini membuat perlambatan gerak S di kaca lebih kecil dibandingkan di kayu, sehingga S dapat bergerak lebih cepat dan lebih lama. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan konsep gaya gesek, hukum 2 Newton, dan gerak lurus beraturan atau GLBB dikerahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait fenomena es batu yang meluncur lebih cepat di permukaan kaca dibanding permukaan kayu. Terima kasih, semoga bermanfaat.